Mardaleni Mocor, berasal dari SD Impres UPT Togoliwa, Kecamatan Togelo Barat, Halmahera Utara. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan kedua tahun 2023 dan inilah video pembelajaran saya. Hari ini kita buka kegiatan kita hari ini dengan doa. Untuk itu seorang maju untuk pimpin doa. Masuk dengan membaca, kita akan masuk dengan literasi. Jadi kita membaca, mengawali kegiatan kita akan membaca dulu. Untuk itu sama buka buku tema 2 halaman 1. Iya, pagi hari ini yang kita baca yaitu teks proklamasi. Teks proklamasi, membaca, baca dalam hati dulu, dan setelah itu baru Ibu persilakan beberapa orang untuk baca. Baca dalam hati. Siva, coba Siva baca. Proklamasi kami bangsa Indonesia yang ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Iya, Gil, baca suara kuat. Gil. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo Jakarta sesingkat-singkatnya. Di Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama Indonesia, Soekarno-Hatta. Iya, coba Anda. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Iya. Coba Riana. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Masuk dalam pembelajaran kita harus tepuk semangat dulu, ya, tepuk semangat supaya pembelajar juga semangat. Iya, berdiri semua tepuk semangat. 1, 2, 3. Kamu bisa, kamu bisa, kita bisa. Semangat! Iya, akan belajar di tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan. Kemudian kita akan belajar di subtema. Subtema yang pertama yaitu rukun dalam perbedaan. Nah, dalam kita bangsa Indonesia itu biasanya setiap tanggal 17 Agustus merayakan
hari ulang tahun kemerdekaan. Yang tadi orang baca itu proklamasi, biasanya orang dengar di tanggal 17 Agustus. Ya, biasa orang pacaran di mana kalau 17 Agustus? Di mana? Di Kusuri, kalau orang di Kusuri, di kecamatan. Nah, selain teks proklamasi, kita orang lihat apa lagi di sana? Di upacara itu apa lagi? Kesnai? Iya, kesnai bendera. Nah, dengar proklamasi itu biasa detik-detik proklamasi itu jam 10. Kemudian tuh lagi kesnai bendera. Nah, warna bendera itu biasa terus tahu tuh warna bendera itu apa? Merah putih. Iya, merah putih. Siapa tahu yang jahit bendera merah putih itu siapa? Silakan Arga. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati. Terus bendera merah putih itu kasih kibar yang pertama sekali tanggal berapa? Selain Arga siapa? Winda. 17 apa? Selengkap? Iya, 17 Agustus 19 akan belajar mengenai tema 2 ini. Di dalamnya itu ada 2 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan IPS. Nah, bahasa Indonesia dengan IPS, bahasa Indonesia kita orang akan melihat mengenai kata-kata tanya. Kemudian IPS orang akan lihat sejarah kelompok, orang akan bagi kelompok. Dalam kelompok kita orang akan baca nanti buku yang telah ibu guru kasih dan juga ada bahan belajar yang ibu guru kasih. Baca situ nanti menggali informasi yang ada di dalam, melihat, baca, kemudian lihat informasi apa di dalam. Yang di dalamnya ada kata tanya apa, kapan, siapa, mengapa, kemudian juga melihat apa makna dari proklamasi. Jadi nanti pakai selain buku yang ada, pakai juga bahan yang ibu guru so bikin. Dalam kelompok itu di LKPD itu kan ada 2 LKPD atau lembaran kerja itu ada 2. Yang satu peta pikiran, yang satu dia makna dari proklamasi, ya. Jadi baca dulu itu bahan yang ibu guru kasih, kemudian buku yang ada baca, kemudian lihat informasi apa yang di dalam teks di dalam bacaan itu yang menggunakan kata apa. Nanti tulis di bawah lembaran, tulis saja di bawah lembaran dari jawaban itu, ya. Di bawah ini. Kalau yang apa ini karena dalam kolom ini kecil, ya, kecil dia terus tulis di bawah sini, tulis di bawah sini saja. Apa, kemudian keterangan apa, mengapa, keterangan apa, ya. Iya, jadi ini kertas bisa pakai baca-baca dulu supaya kalau serasa pas dari kalimat baru kasih pindah di lembaran kerja supaya coba-coba banyak. Waktu untuk diskusi itu 10 menit saja karena nanti orang bahas dalam di
bahas sama-sama, jadi nanti ke waktu lama. Jadi ya terlalu lama sama-sama kerja masing-masing aku bagi hasil dari dorang amati, dorang baca bacaan yang tadi guru kasih, dorang dapat informasi apa di dalam. Iya, silakan kelompok 1. Teman-teman, kami kelompok 1 akan melaporkan hasil diskusi kami. Berdasarkan teks, maka berpikiran dan Yang lain perhatikan. apa terjadi peristiwa penyusunan teks proklamasi? Mengapa? Karena proklamasi menjadi sejarah bangsa Indonesia, memiliki kemerdekaan, berdaulat dan bermartabat. Siapa tokoh-tokoh yang terlibat antara lain? Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, Ahmad Subandrio, Laksamana Maida, Soekarni, Fatmawati, dan Said di mana penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di rumah Laksamana Maida. Kapan teks proklamasi disusun? Sehari sebelum proklamasi kemerdekaan, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana naskah proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, Ahmad Subandrio di rumah Laksamana Maida? Maka proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, pengakuan kepada dunia luar, menaikkan martabat bangsa, perjuangan sebagai negara baru, tonggak sejarah bangsa Indonesia di lingkungan rumah, menjadi anak dan berbakti kepada orang tua, di lingkungan sekolah saling menghormati teman dan beragama, masyarakat menjaga kebermanisan antara umat beragam, membiarkan orang lain menjalankan kepercayaan dan keyakinannya. Sudah? Iya, itu hasil dari kelompok 1. Tentu tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Iya, kelompok 1 dong baca hasil dari kelompok. Sekarang kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 silakan bertanya apa yang mau bertanya di kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 siap tulis apa yang mau ditanya. Kelompok 2 silakan. Jelaskan apa itu tanda-tanda, sebutkan Pelan-pelan. Kasih pertanyaan pelan-pelan supaya bisa catat. Dua, sebutkan peran Soekarno. Dalam penyusunan teks proklamasi. Sudah? Iya, itu kelompok 1. Kelompok 2. Pertanyaan yang pertama, apa tuh kata tanya? Kemudian yang kedua tuh pertanyaan, Soekarno tuh diberperan apa di teks proklamasi? Itu dong pertanyaan. Kelompok 3 nanti saya mau tanya dulu baru kelompok 1 jawab sekali. Silakan kelompok 3, apa yang mau ditanya? Pertanyaan untuk kelompok 1 yang pertama, tanda-tanda apa yang dipakai untuk menanyakan apa saja. Yang kedua, apa peran Soekarno dalam teks proklamasi? Apa peran Soekarno? Ya? Yang nomor 1 tadi apa? Tanda-tanda apa dipakai untuk menanyakan apa saja? Oh, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan apa? Digunakan untuk menanyakan apa? Menanyakan apa? Kelompok 4. Pertanyaan pertama, sebutkan informasi lain yang menggunakan kata tanya di mana? Sebutkan kata tanya apa yang ada dalam teks tadi yang menggunakan kata di mana? Apa? Sebutkan apa tadi? Sebutkan kata tanya apa? Sebutkan informasi lain. Informasi lain. Sebutkan informasi
informasi lain yang menggunakan kata di mana dalam teks tadi. Jadi semua itu dia dalam teks ya. Yang Pertanyaan kedua, sebutkan peran Peranus dengan Hatta pada teks proklamasi. pada teks proklamasi. Iya, jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok Ampang, orang sudah menyampaikan pertanyaan. Setiap kelompok bertanya 2 pertanyaan. Silakan kelompok 1. Jawaban dari yang kedua. Pertama, kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. 2. Peran Soekarno dalam teks proklamasi yaitu 1. Menyusun teks proklamasi. 2. Menulis teks proklamasi. 3. Mendatangani teks proklamasi. 4. Membaca teks proklamasi. Jawaban untuk kelompok 3. 1. Kata tanya apa dipakai untuk menanyakan nama, kegiatan, atau proses. 2. Soekarno mengusulkan Presiden Soekarno dan Dr. Anus Muhammad Hatta untuk mendatangani teks proklamasi. Jawaban untuk kelompok 4. Pertama, teks proklamasi dibacakan di Jalan Penggangsa Timur nomor 56. 2. Peran Dr. Anus Muhammad Hatta yaitu menyusun teks proklamasi, mendatangani teks proklamasi. Iya, itu jawaban dari kelompok 1. Jadi kelompok 1 berusaha untuk jawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Untuk pertanyaan dulu. Bisa menggali informasi yang ada dari bacaan yang kita membaca. Jadi mendapat informasi apa yang ada. Informasi yang menggunakan kata tanya, apa, kapan, mengapa, siapa, ya. Nah, dari situ orang bisa buat pertanyaan. Jadi contoh, kita orang menggunakan kata apa. Apa yang terjadi di rumah Laksamana Maeda? Informasi tentang dapat. Oh, di rumah Laksamana Maeda itu ada terjadi penyusunan teks proklamasi. Selain itu kelompok 2 bisa buat kalimat pakai kata tanya apa? Pakai kata tanya selain mengapa atau gunakan kata tanya. Siapa yang menjahit bendera? Iya, dia kelompok 1 pakai kata siapa yang menjahit. Kalau kelompok 2 di mana proklamasi kemerdekaan ditulis atau disusun. Kalau kelompok 3, Kapan teks proklamasi ditulis? ya kapan teks proklamasi ditulis. Kalau kelompok 4, siapa yang menulis. Nah, setelah itu terlihat bahwa bangsa Indonesia ini sudah merdeka. Kalau bangsa Indonesia ini sudah merdeka, berarti tong so bebas, ya. Tong so bebas. Apakah kalau tong so bebas itu tong bebas melakukan segala sesuatu? Ikut tong mau? Tidak, ya. Jadi umpamanya kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau orang karena kita so bebas, kalau tinggal di masjid, orang ada ibadah, kita boleh putar tape kuat keterada. Itu berarti walaupun kita bebas, tetapi kita harus saling menghargai. Itu berarti makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari, kita harus saling menghargai. Terus kalau kita bebas, kita bisa pilih teman terada. Tong teman dengan orang Jawa, teman dengan orang Jawa saja. Kalau tong orang Tobelo, berteman dengan orang Tobelo saja. Kalau orang Sangir, berteman dengan orang Sangir, begitu? Iya. Jadi kita orang harus berteman dengan siapa saja. Selain itu, karena tong ini orang bebas,
harus bertanggung jawab. Atau kita orang bebas, tapi kita orang harus bertanggung jawab sebagai anak-anak yang harus dengar-dengar kepada orang tua. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita orang makna proklamasi itu kita orang harus menghargai orang yang beragama lain, kita orang harus menghormati orang tua, kita orang berteman tanpa memilih-milih, kita orang harus membantu orang dalam kesusahan, ya. Jadi itu apa yang kita dapat dari pelajaran kita hari ini mengenai proklamasi, dan juga kita harus belajar mengenai kata-kata tanya. Jadi kalau kata-kata tanya itu sampaikan itu harus sesuai. Kalau tuh tanya dia itu siapa, kan pakai siapa. Dorong mau mana, tuh pakai kemana. Terus kejadian itu kamu tanya di mana, apa tuh pakai di mana tuh pakai pertanyaan itu. Kamu pakai kata tanya harus tepat. Yang sampai orang ini bisa mengerti semua. Mengerti berarti bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Untuk itu, kalau semangat semua berarti kita orang tahu bahwa proklamasi itu adalah hasil perjuangan, ya, hasil perjuangan bangsa Indonesia, dan kita orang harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berteman tanpa memilih, dengar-dengaran kepada orang tua, menghargai orang lain, ya. Kita orang